Rasulullah SAW mengatakan al-mar'atu aurah. Ya, fa idza kharajat istasrafaha syaitan. Jadi ini untuk Gojek ya. Tidak diperkenankan bagi kita untuk ya, karena apalagi Gojek itu ya, nempel gitu. Perdekat. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam Nusantara. Abu Ubaidah tadi secara serampangan memakai hadis, kemudian memberikan pendapat kalau perempuan dilarang boncengan dengan Gojek karena katanya juga ada yang nempel. Ini ciri khas kelompok para Salafi Wahabi yang sembarangan mengutip hadis, tidak memaknai secara dalam, kemudian dengan cepat memberikan pendapat hukum yang diklaim sebagai fatwa. Hadis yang dikutip oleh Abu Ubaidah lengkapnya seperti ini. Al-mar'a aurah fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan adalah aurat. Kalau ia keluar maka setan membelalakkan matanya dan bermaksud buruk padanya. Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Mengapa Abu Ubaidah mengutip hadis ini untuk melarang perempuan boncengan dengan Gojek? Atau mungkin yang dimaksud adalah GoRide atau dengan Grab Bike atau transportasi motor lainnya, baik itu yang disebut dengan opang, ojek pangkalan, kalau drivernya bukan mahram dia. Apakah mau menuduh para driver motor itu sebagai setan yang menunggu para perempuan itu sehingga bermaksud jahat padanya? Hadis tadi juga dipakai secara ketat oleh kelompok Salafi Wahabi karena perempuan disebut aurat maka seluruh tubuhnya harus ditutupi dengan pakaian panjang yang biasanya berwarna hitam, disebut abaya kalau di Saudi, sekaligus perempuan juga dipaksa memakai cadar. Sampai-sampai perempuan juga dilarang mengeluarkan suara karena suara juga dianggap sebagai aurat. Hingga aturan untuk memingit perempuan di rumah saja dengan alasan kalau keluar rumah akan diganggu oleh setan. Aturan ketat itu disertai dengan hadis lain bahwa perempuan tidak boleh berpergian kecuali bersama mahram dari pihak laki-laki, baik wali atau saudara kandung dan tentu saja suaminya sendiri. La tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Perempuan tidak boleh berpergian kecuali bersama seorang mahram. Hadis riwayat Imam Muslim. Aturan ini efektif dilakukan seperti di negara Saudi Arabia, sehingga perempuan tidak bepergian tanpa didampingi mahram, baik laki-laki sebagai walinya atau suaminya sendiri. Intinya dua hadis di atas dipakai oleh kalangan Salafi Wahabi untuk memenjarakan perempuan di rumah. Taliban di Afghanistan dan ISIS di Suriah dan Irak benar-benar mempraktekkan dua hadis tersebut secara harafiah dengan pemahaman yang sangat ekstrim. Padahal kita perlu memahami hadis tersebut secara progresif dan tercerahkan agar tidak menjadikan perempuan sebagai sasaran dan korban. Kata aurat dalam hadis bukan berarti harus menutupi perempuan rapat-rapat sampai wajah dan matanya juga harus ditutupi hingga tidak boleh bersuara karena suaranya dianggap aurat. Menurut Profesor Quraish Shihab, aurat berasal dari arti suatu yang buruk atau sesuatu yang rawan yang bisa menimbulkan bahaya dan malu. Oleh karena itu, Profesor Quraish Shihab menafsirkan aurat sebagai yang rawan seperti kata aurat dalam ayat 13 surat Al-Ahzab. Inna buyutana aurah. Sesungguhnya rumah-rumah kami sangat rawan.
Maka hadis yang menyatakan perempuan adalah aurat menunjukkan perempuan adalah sosok yang rawan tertimpa pelecehan dan kekerasan. Hadis ini ditambah dengan syaitan yang menunggunya untuk mengganggu. Banyak yang salah memahami hadis ini dan menggunakannya untuk memojokkan perempuan. Kalau perempuan keluar rumah maka mendatangkan syaitan yang menunggunya. Padahal syaitan di sini bisa merujuk pada laki-laki yang bermaksud jahat terhadap perempuan. Tujuan utama dari hadis ini hakikatnya meminta perlindungan dan penjaminan terhadap keselamatan perempuan di luar rumah. Karena perempuan adalah sosok yang rawan pelecehan. Hal ini juga berkaitan dengan kondisi perempuan saat itu, di mana posisi perempuan masih dianggap lemah oleh budaya dan masyarakat. Kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan mudah ditemukan. Setan di situ juga jangan hanya dimaknai dengan keberadaan perempuan di luar rumah. Karena kita tahu ada beberapa kasus santriwati dan murid perempuan yang dilecehkan sampai diperkosa oleh guru dan ustadznya sendiri. Padahal santriwati dan murid perempuan itu sudah berpakaian sopan dan berada di dalam lembaga yang terhormat seperti sekolah dan pesantren. Artinya setan yang dimaksud dalam hadis itu bukan hanya berada di luar, tapi juga bisa di dalam lembaga pendidikan, dan setan itu bisa berwujud guru dan ustadznya sendiri. Demikian juga hadis yang memerintahkan perempuan agar tidak bepergian tanpa mahram, tujuannya juga untuk melindungi perempuan dan menjamin keselamatannya. Jangan pernah berpikir perjalanan saat itu sama dengan kondisi saat ini. Waktu perjalanan yang bisa ditempuh saat ini hanya beberapa jam dengan pesawat terbang bisa memakan waktu berbulan-bulan di zaman itu. Kendaraan yang dinaiki pun paling canggih adalah unta atau kuda, namun banyaknya jalan kaki. Bukankah suatu hal yang masuk akal dan anjuran yang luhur untuk menemani perempuan bersama laki-laki yang bisa dipercaya untuk menjamin keselamatannya dan terbebas dari pelecehan seksual terhadapnya? Ini yang dimaksud dengan mahram. Mahram adalah laki-laki dewasa dari keluarga dekat perempuan yang tidak boleh menikah dengannya. Namun versi lengkap hadis tentang perjalanan perempuan ini sering tidak dibaca lengkap, dipotong-potong. Padahal di sana di hadis itu ada tugas suami laki-laki agar peduli terhadap istrinya. Istrinya yang hendak berhaji dan melakukan perjalanan, maka suaminya wajib menemaninya. Meskipun saat itu ia hendak berperang, yang waktu itu merupakan kewajiban tertinggi karena bertujuan melindungi diri dari serangan musuh, disebut dengan jihad. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wala tusafirul mar'atu ila ma'adi mahramin." Faqama rajulun faqala, "Ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajjah wa inni uktutibtu fi ghazwati kada wa kada." Qala, "Intalik fahujja ma'a imra'atika." Artinya, perempuan tidak boleh melakukan perjalanan kecuali bersama mahram. Ada sabda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ceritakan dalam hadis itu, ada seorang laki-laki berdiri dan bertanya, "Ya Rasulullah, istriku hendak berhaji sementara aku diwajibkan ikut dalam perang." Rasulullah menjawab, "Pergilah berhaji bersama istrimu." Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat lain Nabi Muhammad SAW bersabda, "La tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Wala yadkhalu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahramin." Faqala rajulun, "Ya Rasulullah, inni uridu an akhruja fi jaishin kada wa kada, wa imra'ati turidul hajj." Faqala ukhruj ma'aha. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, perempuan tidak boleh melakukan perjalanan kecuali bersama seorang mahram. Tidak boleh ada laki-laki yang sekamar dengannya kecuali ada mahramnya.
Ada seorang laki-laki berdiri dan bertanya, "Tapi aku hendak berangkat bersama pasukan, ya Rasulullah, sedangkan istriku mau pergi haji." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Pergilah bersamanya, bersama istrimu." Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka kesimpulannya, kalau kita membaca hadis-hadis tersebut yang sering dipakai kelompok ekstrim dan radikal untuk memenjarakan perempuan, padahal pesan utamanya untuk melindungi para perempuan. Sabda Nabi Muhammad SAW yang berujar perempuan adalah aurat berarti mengajak perhatian kita semua bahwa perempuan merupakan sosok yang rawan menerima pelecehan dan kekerasan. Dalam suatu perjalanan yang sangat beresiko pada waktu itu, perempuan harus ditemani mahram demi keselamatan dan kehormatannya. Kalau ia ditemani laki-laki asing, maka bisa jadi bahan pergunjingan. Serta perempuan memakai pakaian yang sopan dan pantas di ruang publik yang tujuan utamanya adalah perlindungan terhadap perempuan. Tadi ada hadis, laki-laki suami yang mau berangkat perang, tapi diperintahkan oleh Rasulullah untuk menemani istrinya pergi berhaji. Karena itu pesan utama dari sabda Nabi Muhammad SAW adalah perlindungan terhadap perempuan, bukan pembatasan apalagi pemingitan dan penyingkiran terhadap perempuan. Kalau perempuan hendak melakukan perjalanan keluar rumah, maka harus dijamin keselamatan dan kehormatannya. Bukan malah melarangnya pergi dan terus berdiam diri di dalam rumah. Tidak. Perlindungan perempuan saat ini terwujud dalam bentuk hukum dan aparat negara. Pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan baik di dalam rumah, kasus kekerasan dalam rumah tangga atau yang disebut dengan KDRT, dan di ruang publik adalah perbuatan kriminal. Maka aturan dan perundang-undangan saat ini yang melindungi dan mencegah kekerasan terhadap perempuan seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Undang-Undang PKS, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang PKDRT, dan juga yang termaktub dalam peraturan dan perundangan yang lain yang melindungi perempuan sesuai dengan pesan utama sabda Nabi Muhammad SAW dalam melindungi dan menjaga kehormatan perempuan. Kalau waktu itu disebut dengan mahram, laki-laki yang melindungi perempuan, saat ini terwujud dalam aturan dan perundang-undangan dan aparat negara yang melindungi perempuan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi, dan sebaik-baik fatwa suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.